Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Septi Falaska dengan NIM 22021110. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal mengenai peran Muhammadiyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk membantu peserta didik dalam mencapai potensi terbaik mereka. Sedangkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah ini hanya memfokuskan kepada ilmu pengetahuannya saja. Jadi ilmu agamanya ini mereka itu mengesampingkannya. Sedangkan menurut Muhammadiyah bahwa pendidikan itu harus seimbang dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Karena ketika kita menyeimbangkan suatu pendidikan, maka akan menghasilkan manusia yang cerdas dan juga akan menghasilkan manusia yang berakhlak baik. Dan sebagai upaya-upaya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang murni dan juga ide-ide pembaharuan yang lain, secara umum kegiatan Muhammadiyah ini dibedakan menjadi 4 hal. Yang pertama ini menyelenggarakan sekolah sendiri yang akan mempelajari ilmu pengetahuan dan juga ditambah dengan ilmu agama. Lalu selanjutnya yang kedua dengan menyebarkan agama Islam ini mengadakan suatu kursus agama Islam dan propaganda dalam bentuk pertemuan-pertemuan informal sebagai kelanjutan dari kegiatan kelompok pengajian yang telah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelumnya. Jadi kursus dan propaganda yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam rangka untuk menyebaran ide-ide pembaharuan melalui Muhammadiyah telah mampu mempengaruhi beberapa hal dalam masyarakat, yang salah satunya itu peranan wanita Islam di dalam masyarakat Muslim, yang dimana wanita ini harus mandiri dan tidak boleh bergantung kepada lelaki. Jadi wanita juga diperbolehkan untuk bersekolah di sekolahan umum. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu strategi yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran Islam dan ide-ide pembaharuan dilakukan dengan cara mendirikan, memelihara, dan akan membantu penyelenggaraan tempat berkumpul dan masjid yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi maksudnya ketika di dalam lingkungan anggota Muhammadiyah belum terdapat masjid, maka Muhammadiyah ini akan berupaya mendirikan suatu masjid maupun tempat sejenis seperti surau, langgar, ataupun musola. Tetapi jika di dalam lingkungan anggota Muhammadiyah ini sudah terdapat masjid, maka Muhammadiyah akan membantu, memelihara, dan akan mengaktifkan berbagai kegiatan seperti sholat berjamaah dan juga akan memberikan suatu pengajaran mengenai agama Islam. Lalu yang keempat, Muhammadiyah ini melakukan suatu penyebaran ajaran Islam melalui sebuah tulisan sesuai dengan perkembangan bidang pendidikan dan juga penerbitan pada waktu itu. Jadi Muhammadiyah mencetak selembaran yang berisi doa-doa sehari-hari, jadwal puasa, dan juga jadwal sholat. Selain itu, Muhammadiyah juga menerbitkan berbagai buku yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi buku-buku yang diterbitkan ini meliputi masalah fikih, akaid, tajwid, hadis, dan juga terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengenai akhlak dan juga hukum, serta sejarah dari para nabi dan rasul. Jadi dalam hal ini, kurikulum lembaga Muhammadiyah menyelenggarakan kurikulum yang mencakup berbagai rencana aktivitas peserta didik yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam kurikulum ini berdasarkan falsafah organisasi, psikologis, dan juga dasar sosiologis keberadaan organisasi tersebut, yang artinya bahwa kurikulum yang disusun adalah penjabaran visi dan misi organisasi Muhammadiyah. Jadi visinya dalam pendidikan Muhammadiyah adalah mengembangkan wawasan intelektual pada peserta didik yang pada setiap jenis dan juga jenjang pendidikan yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Sedangkan misi dalam pendidikan Muhammadiyah ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam melalui dakwah Islam. Jadi dakwah Islam ini bukan hanya dalam bentuk lisan dan tulisan, tetapi juga dalam bentuk bilhal atau perbuatan. Maka Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah dari TK hingga perguruan tinggi, mulai dari klinik dan rumah bersalin hingga mendirikan rumah sakit, dan juga mulai dari santunan fakir miskin dan anak yatim sampai mendirikan panti-panti asuhan. Jadi menurut Muhammadiyah bahwa pendidikan itu bisa dikatakan sebagai wahana untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan, baik itu masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang baik harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat,
baik kondisi masa kini maupun antisipasi masa yang akan datang. Karena perubahan kondisi lingkungan ini merupakan suatu tantangan dan peluang yang harus direspon secara tepat dan akan memberikan nilai tambah. Jadi pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah ini merupakan suatu proses untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi muslim yang seutuhnya, yang sadar akan lingkungan baik dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan dengan sesamanya dan lingkungan alam. Dengan lahirnya suatu kesadaran itu pula, maka akan terwujud insan kamil yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.